Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya kembali. Di kesempatan kali ini saya kedatangan servisan TV LED. Ini dengan merek Fawas ya. Faus atau Fawas ini ya. Jadi mereknya Faus. Jadi seperti ini untuk TV-nya. Ini untuk detailnya ya. Seperti ini. TV ini kata pemiliknya itu baru saja kesambar petir ya teman. Dan ini katanya kondisinya sekarang ini mati ya. Oke, kita coba teman ya. Kita coba hidupkan. Dan ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan teman-teman ya. Ini tidak ada tanda-tanda kehidupan. Untuk lampunya juga tidak menyala ya teman ya. Untuk lampu indikatornya di sini letaknya ya. Ini letak lampu indikatornya juga tidak hidup. Oke teman-teman, ini langsung kita bongkar saja. Kita cek bagian yang rusak dan kita perbaiki. Oke teman-teman, jadi ini untuk cover depannya sudah saya buka ya. Jadi dalamnya seperti ini teman-teman ya. Coba kita angkat ya untuk layarnya. Jadi seperti ini, harus berhati-hati teman ya. TV Cina itu seperti ini ya. Kita harus berhati-hati ya teman. Oke, sudah terlepas ini ya. Dan oke teman-teman, jadi ini untuk power supply-nya ya. Di sini untuk power supply-nya. Dan di sini mainboard-nya ya. Dan di sini teman-teman ya, terlihat ini bintik-bintik seperti air ini ya. Coba kita, nah ini seperti air teman ya. Mungkin ini biasanya ada elko yang meletus teman-teman ya, seperti ini biasanya. Namun nggak tahu juga, mungkin karena TV ini lama tidak dipakai, jadi mengembun di dalamnya, itu juga bisa jadi seperti itu. Oke, langsung kita cek dulu ya untuk tegangan power supply-nya. Oke teman-teman, ini untuk tester yang sudah saya persiapkan ya. Ini di skala 50 volt. Dan untuk hitam ini langsung saya jepitkan di bodi ini teman ya. Ini. Oke, langsung kita cek ya. Sekarang kita cek teman, apakah ada tegangan atau tidak ya. Di sini teman ya. Dan tidak ada pergerakan ya. Ini juga tidak ada pergerakan ya teman-teman. Sekarang kita cek ini di bagian primernya ya. Ini harus di skala yang paling tinggi dulu. Di sini atau di DC 1000 ini juga bisa ya. Di DC 1000 saja. Sekarang kita cek di bagian elko besarnya ini teman ya. Ini harus berhati-hati karena ini tegangannya sangat tinggi teman-teman ya. Harus berhati-hati untuk mengeceknya. Ini menggunakan tangan satu sulit teman ya. Sebentar teman ya, ini sulit.
begini mungkin bisa ini teman ya. Mudah-mudahan tidak terjadi konsleting. Nah, itu ada pergerakan teman ya. Nah, itu ada pergerakan. Ini menggunakan skala 1000 ya. Jadi kalau di situ tinggal dibagi saja. Jadi sekitar 250 volt ya. Atau di skala 250 kita coba supaya pergerakannya lebih panjang ya. Nah, jadi itu teman ya, itu ada pergerakan. Ini harus berhati-hati ya karena ini tegangan tinggi. Oke, jadi dipastikan ini power supply-nya ya rusak. Namun juga tidak tahu kalau di bagian mainboard-nya juga rusak karena ini masalahnya tersambar petir ya, bisa jadi ini juga ikutan ya, ini juga ikutan. Namun kita perbaiki dulu power supply-nya. Mudah-mudahan hanya itu saja, hanya power supply-nya yang rusak. Oke, kita perbaiki dulu teman. Oke teman, jadi ini kita ganti saja ya untuk power supply-nya. Jadi ini saya akan menggantinya dengan power supply yang seperti ini teman ya. Ini 3 ampere 12 volt. Jadi nanti akan saya ganti di sini ya. Namun ini sebelum saya ganti, jadi perlu untuk memodifikasi ya, seperti ini yang ke soket backlight ini ya. Ini harus kita modifikasi karena di sini tidak ada ya, jadi harus dibuatkan dulu. Juga untuk yang ke output ini ya teman ya, ini yang ke output ini tidak sama ya, ini menggunakan skrup seperti ini. Oke, kita lepas dulu teman ya, ini untuk power supply yang ini. Dan ini dia untuk power supply-nya. Jadi seperti ini ya teman. Oke, kita modifikasi dulu dan nanti kita coba ya teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya hasil modifikasi. Jadi ini saya hanya jumper saja ini ya untuk kabelnya yang dari power supply baru ini. Untuk tegangan 12 voltnya ini langsung saya jumperkan ke sini teman ya. Jadi ini tidak saya lepas, hanya kabel dari listrik ini ya yang saya pindah ke sini. Dan untuk 12 voltnya langsung saya jumperkan ke sini teman ya, karena ini untuk driver backlightnya itu berada di sini teman ya. Jadi daripada terlalu rumit memodifikasi, jadi lebih mudah seperti ini saja ya. Cukup jalurnya ini dari sini diputus, kemudian ini dijemperkan ke jalur tegangan 12 volt yang ada di sini. Oke teman, jadi sekarang kita
rakit dan kita coba ya. Jadi hanya perlu memasang ini ya teman, soket-soketnya ini ya teman. Kita coba. Oke, kita coba ya teman, kita hidupkan. Ini untuk indikatornya sudah menyala. Coba kita tekan tombol powernya. Dan ini teman ya, untuk TV-nya sudah hidup. Coba kita tekan tombolnya. Ini untuk tombol-tombolnya ya. Ini untuk AV, TV. Ini tombol menunya di mana teman ya? Ini volume. Mungkin ini teman ya. Ini tombol powernya. Jadi ini sudah hidup teman ya, sudah menyala. Jadi seperti ini teman ya. Oke teman-teman, sekian ya video dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.